Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku akan review buku Bahasa Turki Dasar karya Pak Bernardo Dji Sujipto, Roida Hasna Afrilita, dan Mas Hafri Febrianto. Ya, sebenarnya saya manggil Pak BC sebagai penulis pertama ini Pak Bernardo Dji Sujipto, atau kalau IG-nya itu BJB gitu ya. Beliau adalah dosen aku karena beliau adalah dosen aku bukan dosen yang beratap muka langsung sih, cuman berada di satu kampus tapi beda fakultas seperti itu. Jadi saya manggilnya Pak Pak Bernardo. Oke, lanjut. Ini adalah Bahasa Turki Dasar. Buku ini terbit di penerbit Diva Press. Seperti ini belakangnya. Dengan harga, kalau ini kan ori ya, ini buku ori, jadi harganya itu 60.000. Aku belinya di Gramedia sekitar bulan Juli. Dan selanjutnya yang di sini di keterangan, ini terbitan pertama itu bulan April tahun 2020. Kemudian untuk halaman tebalnya seperti ini, dan untuk halamannya yang di belakang ada 220 halaman. Nah, buku ini termasuk buku yang menurut aku recommended buat yang pengen belajar bahasa Turki dasar dan kemudian pengen pelajari lebih jauh antara bahasa Turki dan bahasa Indonesia untuk mungkin traveling atau juga sekolah di sana, beasiswa di sana, atau juga ya untuk sekedar tahu, pengen tahu tentang bahasa Turki seperti itu. Gue ini recommended banget untuk yang pemula. Karena apa gitu? Karena beliau bertiga ini, Pak Bernardo Dji Sujipto, Mbak Roida Hasna Afrilita, dan Mas Hafri Febrianto ini cukup bagus untuk mendesain bukunya. Bukunya ini di dalamnya ada pengenalan lebih lanjut bagaimana bahasa Turki. Bagaimana bahasa Turki itu sebenarnya sulit gitu ya. Orang Turki sendiri juga sulit mempelajari bahasa Turki, tetapi di sini dijelaskan gitu bahwa di sini dijelaskan untuk perkenalan. Menurut aku lebih selama membaca ya perkenalannya itu bagus gitu, mengenalkan bahasa Turki, dan kemudian ada kata-kata idiom ya, kata-kata kamusnya juga ada buat apa sih, kayak kalau di bahasa Inggris grammar ya. Kalau di sini juga tata bahasanya juga ada. Menurut aku ini udah jauh lebih lengkap gitu daripada maaf ya buku-buku yang pernah aku baca, karena buku-buku yang pernah aku baca cuman ada kamusnya aja gitu. Tapi di sini lengkap, ada tata bahasanya, ada kamus idiom, ada arti bahasa, dan kemudian ada ekspresi cinta bagaimana seperti itu ya. Dan kemudian di sini juga yang paling belakang ini ada kamus. Jadi kamusnya walaupun sedikit, tapi insya Allah sih kalau misalnya hafal atau memahami semuanya ini, kalau untuk belajar, untuk menerapkannya, belajar bahasa Turki ini, kemudian menerapkannya ke dalam kehidupan secara langsung, misalnya mendapat beasiswa di Turki, kuliah di Turki kayak gitu, insya Allah sih lumayan lancar. Cuman mungkin ada tambahan lagi gitu, tambahan dari kamus-kamus lain yang pastinya jauh lebih lengkap lagi, termasuk di lembaga pembimbingan bahasa Turki kayak gitu. Nah, lebih lanjut juga buku ini kelebihannya adalah dari yang tadi itu ya, deskripsinya, dari konsepnya itu bagus. Kemudian paling utama dari yang kalau Mbak Roida Hasna Afrilita ini aku belum tahu ya apakah pernah di Turki, tapi kalau dari universitasnya kayaknya di Universitas Turki ya Mbak, karena di Kanakkale Onsekiz Smart University ini di Turki, di pendidikan bahasa Turki. Nah, karena udah pendidikan bahasa Turki ya, jadinya wow, ini udah ahlinya banget ya. Apalagi Pak Bernardo Dji Sujipto dan Mas Hafri Febrianto itu pernah kuliah di Turki. Nah, kalau di Turki ini kan ada kayak beasiswa, beasiswa tapi LPDP nggak masuk di situ. Kalau di Turki itu Turki Bus Kelar, mungkin bisa di share lebih lanjut bagaimana Turki Bus Kelar.
itu fasilitasnya udah bagus banget gitu ya, Turki Bus Kelar. Kebetulan teman aku, bukan teman atau cutting sih, kak tingkat tapi beda jurusan gitu. Tapi aku juga tahu gitu sama mbak ini sama mas ini gitu, dan diterima di Turki juga gitu. Jadinya pas updatean salah satu kakak tingkat aku, si mbak itu ada updatean di kamarnya, bagaimana fasilitas kampusnya, dan itu fasilitas internasional banget sih, karena kamarnya itu sekelas hotel kayak gitu ya. Jadi itu kayak Turki Bus Kelar. Jadi Turki Bus Kelar itu bukan beasiswa main-main, bener-bener beasiswa yang bagus gitu loh, dengan fasilitas yang bagus juga kayak gitu. Dan itu nggak menggunakan bahasa Inggris, nggak menggunakan TOEFL, nanti ada tes seperti itu. Mungkin lebih lanjut bisa di share Turki Bus Kelar kalau pengen tahu ya, di websitenya, atau di lebih lanjut juga di YouTube juga mungkin banyak, aku pernah menemui banyak kok kayak gitu. Nah oke, kita kembali lagi ke buku ini ya. Buku ini kalau kelemahannya memang karena untuk pemula, dan ini bukan di lembaga ya, ini masih sudah lengkap, cuman mungkin lebih terbatas kali ya untuk kosakatanya, dan belum ada untuk tambahan bagaimana pengucapan kosakata bahasa Turki, seperti kayak apa sih huruf-hurufnya. Kayak ini kan sebenarnya beda ya, aku pernah baca itu, cuman beda kayak yang sini ini beda kali ya, yang ada i tapi itu sebenarnya bacanya bukan i gitu. Apa sih nih, sinifta tapi bacanya bukan sinifta sebenarnya, karena i itu kalau di Turki itu beda lagi ya. Itu yang kelemahannya, mungkin bisa dipelajari lebih lanjut di lembaga, atau pas mau ke Turki, atau pas di Turkinya langsung kayak gitu. Buku ini juga buku ori, dan buku yang recommended banget gitu ya, buat aku recommended banget, karena aku sebenarnya udah cari-cari sekian bulan, sekian ini apa ya, bahasa buku yang bagus itu, dan ketemu buku ini, tapi aku cari-cari gitu belum ketemu. Akhirnya pas aku jalan ke Gramedia ketemu ini, ya Allah gitu. Dan kebetulan Pak Bernardo ini pernah satu kepanitiaan sama aku, tapi pas satu kepanitiaan belum tahu kalau beliau itu adalah penulis yang bukunya aku cari-cari gitu. Nah kalau udah tahu dari dulu pas satu kepanitiaan itu sering ketemu dan tahu kalau beliau adalah penulis, wah aku langsung beli nih, pasti kan beliau pengen beli ke beliau langsung gitu. Tapi ya udah sih, udah berlalu gitu. Seperti itu aja. Terakhir jangan lupa di like, subscribe, and comment biar channel ini makin berkembang seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.